Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Baik, perkenalkan, nama saya Mansur Sindiaman Syarif bersama kawan-kawan dari kelompok 5. Di sini kami akan sedikit berbagi ilmu yang bertemakan ataupun yang bermaterikan, yang berjudulkan pengangguran, dalam rangka kami memenuhi tugas dari mata kuliah teori ekonomi makro. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya terdiri 6, antara lain: yang pertama, pengangguran siklis, pengangguran konjungtur; yang kedua, pengangguran struktural; yang ketiga, pengangguran friksional; dan yang keempat, pengangguran musiman; yang kelima, pengangguran teknologi; dan yang terakhir, pengangguran voluntari sukarela. Pengangguran struktural. Pengangguran diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi atau negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran berbanding antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Oke, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua adalah terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau take down atau lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Setengah pengangguran. Oke, setengah pengangguran ini setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang lebih 35 jam dalam waktu seminggu. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran sukarela. Pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Penyebab pengangguran. 1. Jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan. Kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Selanjutnya, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Selanjutnya, kualitas SDM masih rendah. Perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Peraturan yang menghambat investasi. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Selanjutnya, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Selanjutnya, dampak psikologis. Pengangguran minder karena sesuatu sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Selanjutnya, meningkatkan biaya sosial, biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Akibat pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi terhambat, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara, menimbulkan masalah-masalah sosial, kriminalitas, pencurian, Cara mengatasi pengangguran secara umum.
Satu, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran TK. Kemudian yang keenam, pengembangan produktivitas TK.